Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fathul Iza. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan apapun yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Fathul Iza, NIM 1910601124, kelas PAIA 1, izin mengumpulkan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. M. Ahsanul Husna, SPD, MPD. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang sedekah. Namun sebelumnya, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran fikih materi sedekah. Kalian tentu sudah pernah mendengar kata sedekah, bukan? Apa itu sedekah? Kata sedekah berasal dari kata Arab, yaitu sedekah, yang berarti pemberian atau derma. Sedangkan menurut istilah, sedekah artinya memberi bantuan atau pertolongan berupa barang, harta, atau lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar dan dalil sedekah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan ayat 264 dan surat Yusuf ayat 88 yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran surat Yusuf ayat 88. Adapun hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya bahwa apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, doa anak-anak yang soleh untuk orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa sedekah adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Hukum bersedekah sendiri adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW, dan itu sangat penting. Namun pada kondisi tertentu hukum sedekah bisa menjadi wajib. Mengapa demikian? Contoh, misal kita mempunyai tetangga seorang nenek-nenek yang hidupnya sebatang kara, tidak mempunyai sanak saudara, sedangkan nenek itu sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita karena nenek itu sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan mencari makanan sendiri. Keadaannya pun sangat kritis, jika tidak diberi makan, nyawa pun terancam. Sementara pada waktu itu, kita mempunyai makanan yang sangat dibutuhkan oleh nenek tersebut. Sehingga jika kita tidak memberikannya, maka kitalah yang akan berdosa. Adapun rukun dan syarat sedekah, yang pertama, orang yang memberikan sedekah. Syaratnya orang yang memiliki barang berhak mentasyarufkannya. Yang kedua, orang yang diberikan sedekah, syaratnya berhak memilikinya. Yang ketiga, barang atau lainnya yang diberikan, syaratnya barang tersebut dapat dijual. Yang keempat, ijab dan qabul, syaratnya sama-sama bisa menerima ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari orang yang memberi,
qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima. Selanjutnya ada macam-macam sedekah. Yang pertama sedekah wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Yang kedua sedekah sunnah, yaitu sedekah yang bisa dilakukan seperti memberi uang kepada orang yang meminta-minta, memberi makan kepada orang yang meminta-minta dan serta yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf dan amal jariyah. Contohnya, seseorang membangun masjid walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, namun amal jariyahnya akan tetap mengalir. Yang keempat, ada sedekah mubah, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Hadiah merupakan bentuk penghargaan, sedangkan hibah merupakan pemberian kepada orang lain yang tidak ada ikatan keluarga. Adapun bentuk-bentuk sedekah, yang pertama sedekah harta, contohnya memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, korban bencana, orang yang terkena musibah, dan lain sebagainya. Yang kedua, sedekah sikap, contohnya perbuatan seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sedekah lisan, contohnya berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada sedekah pikiran, contohnya mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, berbagi ide dan wawasan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada sedekah tenaga, contohnya membantu membangun madrasah, membantu membangun pondok pesantren, membantu membangun masjid, mushola, jalan, dan lain sebagainya. Tata cara memberikan sedekah. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, keluarga terdekat. Yang kedua, saudara terdekat. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat, tetangga yang terdekat dan terjauh. Yang kelima, sahabat atau teman. Yang keenam, ibnu sabil, dan lain-lain. Orang-orang yang diperintah untuk bersedekah. Yang pertama, orang yang memiliki harta lebih atau orang yang mampu. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diberikan. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Adapun manfaat sedekah, yang pertama, dapat membantu orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan dapat menjalin silaturahim sesama umat manusia. Yang ketiga, sebagai obat dan dapat dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dapat meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak bencana. Hai sahabat umat semuanya, banyak sekali cara Allah memberikan kita untuk berbuat kebaikan. Maka dari itu berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, materi kali ini semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar kapan saja, siapa saja, dan di mana saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.